Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan diri saya, nama saya Dr. Stefani Mariska, spesialis patologi anatomik, dan saya bertugas sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Banten. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah tentang neuroscience. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah neuroscience secara umum. Jadi mata kuliah neuroscience ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengambil program studi S1 di kedokteran umum. Mata kuliah ini berbobot sebanyak 8 SKS, dilaksanakan pada semester ganjil untuk mahasiswa-mahasiswa di tahun ketiga. Mata kuliah neuroscience ini terdiri dari 8 kali pertemuan, di mana setiap minggunya akan membahas topik-topik seputar neuroscience yang berbeda-beda. Mata kuliah neuroscience itu mempelajari tentang anatomi, fisiologi, patologi sistem saraf pusat dan perifer, gejala klinis sistem saraf pusat dan perifer yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit seputar neuroscience, serta mempelajari gangguan jiwa dan mental sesuai dengan kriteria dari PPDGJ dan DSM. Adapun tujuan dari mata kuliah neuroscience antara lain, yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menganalisis serta memanfaatkan data informasi yang didapatkan dari pasien sebagai panduan tata laksana dari kasus-kasus neuroscience. Tujuan mata kuliah neuroscience yang kedua, yaitu mahasiswa diharapkan mampu melakukan tata laksana yang tepat pada masalah kesehatan tiap-tiap individu yang berbeda dengan penambahan kompetensi pada penata laksanaan kasus-kasus kegawat daruratan di bidang neuroscience. Tujuan mata kuliah neuroscience yang selanjutnya yaitu mahasiswa diharapkan dapat menguasai teori dari ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat atau kedokteran pencegahan atau kedokteran komunitas yang terkini sebagai landasan ilmu kedokteran di bidang neuroscience. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah neuroscience ini itu dibagi menjadi 2 tipe. Ada secara daring dan ada secara luring. Jadi metode hybrid ini dimodifikasi sejak kita melalui masa pandemi COVID-19. Yang tadinya di UPH itu semua bersifat offline, kemudian sejak pandemi menjadi online, dan sekarang maka dimodifikasi menjadi sistem hybrid. Metode pembelajaran di mata kuliah neuroscience dibagi menjadi 3. Ada perkuliahan, ada tutorial, dan ada laboratorium. Perkuliahan itu bisa dilakukan secara daring maupun luring. Kemudian tutorial itu berdasarkan diskusi kelompok yang kita lakukan juga sama, ada sebagian luring dan ada sebagian daring. Kemudian untuk praktek laboratorium sepenuhnya kita lakukan secara offline. Selanjutnya saya akan membahas beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama pembelajaran dalam mata kuliah neuroscience. Yang pertama itu kita akan berkomunikasi melalui grup-grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp ini bertujuan untuk dosen dan mahasiswa agar bisa saling memberi informasi secara cepat. Juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab oleh dosen. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu mahasiswa akan diberikan video untuk dipelajari atau ditonton, mungkin berupa teknik-teknik pemeriksaan ataupun video tentang pembelajaran mata kuliah. Kemudian aktivitas yang dilakukan selanjutnya yaitu mahasiswa akan diberikan jurnal-jurnal seputar neuroscience untuk dipelajari. Atau mahasiswa juga dapat mencari sendiri melalui aktivitas googling di internet untuk mencari kasus-kasus seputar penyakit di bidang neuroscience. Kegiatan selanjutnya yaitu ada praktikum dari laboratorium. Praktikum ini untuk dipergunakan untuk mempelajari misalnya kasus-kasus neuroscience dalam bidang mikroskopik, atau misalnya diperlukan untuk melihat mikroskop, ataupun untuk mempelajari skill-skill yang harus dapat dilakukan sebagai dokter saraf. Kemudian ada juga aktivitas berupa forum diskusi untuk membahas masalah-masalah di seputar neuroscience. Yang terakhir, mahasiswa itu akan mengisi kuis dapat berupa online atau offline
untuk menilai kemampuan mahasiswa. Berikutnya topik-topik yang ada di dalam mata kuliah neuroscience. Jadi topik-topik ini ada terbagi menjadi 8 sesuai dengan jumlah minggu pertemuan dari neuroscience, yaitu ada 8 minggu. Maka terbagi menjadi 8 topik di mana setiap minggu akan membahas topik yang berbeda. Topik yang pertama yaitu tentang Central Nervous System Development and Malformation. Topik kedua adalah tentang seizure and consciousness. Topik ketiga, cerebrovascular. Topik keempat, brainstem, cranial nerve, and cerebellum. Topik kelima, spinal cord and peripheral nerves. Topik keenam, memory and aging of the brain. Topik ketujuh, psychosis. Dan topik terakhir di minggu ke-8 mempelajari tentang mood and depression. Berikutnya kita akan membahas interaksi yang terjadi selama mata kuliah neuroscience ini berlangsung. Diharapkan dalam pembelajaran itu mahasiswa itu bersifat aktif sehingga tidak terlalu pasif, sehingga ada interaksi yang terjadi. Yang pertama antara mahasiswa dan dosen, kedua antara mahasiswa dan mahasiswa, ketiga antara mahasiswa dengan materi pembelajaran. Interaksi antara mahasiswa dan dosen itu contohnya berupa kuliah tatap muka, diskusi di grup WhatsApp, serta dalam praktik laboratorium, di mana mahasiswa akan langsung bertemu dengan dosen. Jadi dosen itu akan langsung memberikan materi perkuliahan dan mahasiswa dapat langsung bertanya kepada dosen apabila ada yang tidak diketahui. Interaksi selanjutnya itu antara mahasiswa dan mahasiswa. Contohnya berupa tugas kelompok dan pada saat praktek clinical skill. Praktek clinical skill ini berupa role playing, di mana mahasiswa yang satu dan lain akan berganti peran. Ada yang berperan sebagai dokter dan ada yang berperan sebagai pasien, dan masing-masing akan berlatih skill sebagai dokter saraf. Interaksi yang terakhir yaitu terjadi antara mahasiswa dan materi pembelajaran. Jadi mahasiswa itu akan berusaha mencari materi-materi dan mempelajarinya melalui melihat video, dari membaca artikel atau jurnal, serta menganalisa dari kasus-kasus penyakit yang ada. Untuk metode pembelajarannya itu kita menggunakan flipped learning, di mana dibagi menjadi 3, sebelum kelas berlangsung, selama kelas berlangsung, dan setelah kelas berlangsung. Sebelum kelas berlangsung, mahasiswa akan disuruh untuk membaca topik yang bersifat mingguan dan dapat dilihat di jadwal. Kemudian pada selama kelas berlangsung, topik mata kuliah diberikan sesuai dengan jadwal. Setelah kelas berlangsung, mahasiswa mempelajari topik kuliah yang telah diberikan dengan cara memperhatikan take home message. Nah, kemudian untuk kasus PBL, sebelum kelas berlangsung, maka persiapannya itu diberikan topik dan mahasiswa itu harus mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan topik tersebut. Selama kelas berlangsung, diskusi PBL berlangsung untuk membahas kasus selama jam pelajarannya. Kemudian setelah kelas berlangsung, maka mahasiswa harus mempelajari kembali topik-topik PBL yang telah diberikan dengan memperhatikan learning objektif yang diberikan selama PBL. Untuk praktikum, maka sebelum kelas berlangsung, maka ada persiapan tentang materi laboratorium. Selama kelas berlangsung, maka topik praktikum dilaksanakan sesuai jadwal. Jadi materi-materi atau preparat-preparat yang diberikan selama praktikum itu akan diberikan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Setelah kelas berlangsung, maka terdapat kegiatan belajar mandiri dan terstruktur yang diawasi oleh dosen. Jadi mahasiswa akan berusaha mencari kembali preparat-preparat yang telah diberikan, kemudian dia berlatih sendiri. Untuk media pembelajarannya, maka di UPH ini terdapat yang namanya Moodle. Berikut tampilan Moodle di UPH. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai Moodle ini. Jadi apa itu aplikasi Moodle di UPH? Moodle ini merupakan media untuk membantu pembelajaran di UPH dan diimplementasikan dalam bentuk LMS berupa Moodle atau e-learning yang dapat diakses di learn.uph.edu. Aplikasi Moodle di UPH dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa untuk memudahkan pembelajaran. Aplikasi ini memungkinkan mahasiswa dan dosen mengakses bahan pembelajaran dan materi ajar dimanapun dan kapanpun. Berikut teknik-teknik penilaian yang ada dalam mata kuliah neuroscience. Untuk tugas dan ujian kepada mahasiswa dapat diakses melalui Moodle. Berikut tampilannya itu, maka akan terdapat pilihan-pilihan mengenai topik apa saja. Kemudian dapat diakses juga apakah berupa MCQ atau berupa esai,
atau berupa kuis itu dapat diakses melalui Moodle. Berikut adalah salah satu contoh dari tugas atau ujian yang ada, yaitu berupa soal MCQ, maka dapat terlihat di layar ini seperti demikian dan mahasiswa harus mengisi Moodle tersebut. Untuk evaluasi pembelajarannya secara keseluruhan kita bagi menjadi 4, di mana 4 bagian tersebut menjadi persentasenya tuh berbeda-beda dalam penilaiannya. Ada CAT 1, CAT 2, middle exam, dan final exam. CAT 1 berbobot 10% berupa weekly task, CAT 2 berbobot 20% berupa quiz, middle exam berbobot 30% berupa MCQ atau role play, dan final exam berbobot 40% berupa MCQ atau ujian praktikum atau OSPE. Berikut adalah contoh-contoh pembelajaran dalam sistem mata kuliah neuroscience. Selamat siang, Rachel. Selamat siang, dokter. Untuk kasus hari ini kita tentang spondilitis tuberkulosis ya. Kita mulai aja Baik, kasusnya. Saya share screen dulu. Apakah udah terlihat, Rachel, di layar? masuk dokter. Oke, kita mulai aja ya pembahasan kasusnya. Ini untuk kasusnya saya langsung bacain aja ya Baik, untuk dok. kasusnya. Asep, 28-year-old male, construction worker, presented to the neurology clinic with chief complaints of weakness of both lower extremities since 2 months ago. The weakness started with feeling a bit heavy lifting both legs while taking steps. Then, 1 month ago, he couldn't lift both his legs. He could just slide both legs over his bed. And now, he can only wiggle his toes. He also complained of a decreased sensation starting from the umbilicus downwards. Asep also felt pain radiating from his belly downwards to both legs. The pain got worse by coughing or sneezing. Since 2 weeks ago, he has developed difficulty in urinating and defecating. 10 months ago, he was diagnosed with lung tuberculosis, but did not finish his treatment course. He had no history of head trauma or any other accidents. He had no history of fever. Kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, what are Asep's problem? The answer pertama ini weakness of both lower extremity gradually since 2 months ago. Yang keduanya discrete sensation from umbilicus downwards. Yang ketiganya pain radiating from belly downwards to both legs and increased by coughing and sneezing. Terus yang keempatnya ini difficulty in urinating and defecating since 2 weeks ago. Yang kelimanya drop out case of lung TBC treatment. Gitu dok. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, what are the possible causes for his problems? Possibility process that affection nerve system, vitamin, vascular, infection, trauma, mass, inflammation, and in this case, the problem are chronic or worsening gradually. There are no histories of trauma, so the possibilities are infectionnya, tuberculosis, inflammation, myelitis. Yang ketiganya neoplasmnya primary neoplasm and metastasis from other organs. Gitu, dok. Oke, kita lanjut ke kasusnya lagi. Selanjutnya, Baik, dok. the doctor does the physical examination and found he was alert. His blood pressure was 120 per 80 millimeter Hg, heart rate 90 per minute, respiration rate 22 per minute, temperature 36.6 Celsius degree, and then the doctor found gibbous deformity over the back region at the level of the thoracic vertebrae area.
From neurologic examination, revealed his motor strength was 5/5 for upper extremities and 1/1 for lower extremities. He also had a decreased pain sensation and fine touch from his umbilicus downwards to both legs. His patellar and Achilles reflexes over both knees and ankles were increased. His Babinski sign over both feet were positive. Oke, untuk pertanyaannya yang pertama, what are the findings found from ASEP physical examination? The first gives deformity over the back region at the level of the thoracic vertebrate area. Yang second, discrete in both of lower extremity motor strength, inferior pararesis with motor strength 1. Yang the third, hypocytasia starting from thoracal 10 below. Yang keempatnya both patellar and Achilles reflex increase. Yang kelimanya positif Babinski sign in both side. Yang keenamnya difficulties on urinating and defecating indicate the autonomic dysfunction. Oke, Itu next. dok. Oke. Next question, nomor 2. What is the possible mechanism for ASEP symptoms and signs? Yang pertama, inferior pararesis could be caused by UMN or LMN lesions. UMN's lesion caused by lesion at the level of thoracal spinal cord. LMN's lesion caused by lesion at level radix or spinal nerves, neuromuscular junction or muscle. Yang keduanya increase patellar or and Achilles reflex indicate UMN lesion. Yang ketiganya positif Babinski sign or pathological reflex indicate UMN lesion. Yang keempatnya ini ASEP sign and symptoms caused by lesion at the level of toric vertebrae which interrupt motor, sensory, and autonomic tract in the spinal cord. Itu dok. Oke, kita lanjut lagi ke kasus selanjutnya ya. Baik. Berikutnya ini ada hasil laboratorium dan foto ronsen dada. Untuk hasil laboratoriumnya ini saya bacakan. Ada HB 12,5, white blood cells 10.000, ISR 100, kemudian ada tuberculin test dengan indurasi lebih dari 10 mm, dan juga ada foto ronsen dada. Untuk pertanyaannya, yang pertama, how does the information help you? Yang pertama itu lab results show increased ESR indicating infection. Yang the second tuberculin test was positive. And the third thorax X-ray relevate miliary lung tuberculosis. Itu dok. Oke. Pertanyaan selanjutnya, what more information do you need to confirm the diagnosis? With imaging, MRI toric vertebrae. Oke, untuk foto MRI-nya kita lanjut ke kasusnya. Nah, ini foto Baik, MRI dari tulang lumbalnya. Untuk pertanyaannya nomor 1, what is your interpretation for the vertebrae MRI? The first compression fracture over vertebrae TH and T9. Terus the second destruction over the corpus vertebrae and intervertebrate TH and T9 that extends to the spinal cord and plates. Itu dok.
Oke, lanjut lagi pertanyaan kedua. What is the possible diagnosis for ASEP? Thoracic spinal cord compression by spondylitis tuberculosis or spinal tuberculosis, miliary lung tuberculosis. Itu dong. Oke, untuk pertanyaan terakhir, what is your treatment plan for ASEP? The first, introduce tuberculosis treatment for minimum of 9 to 12 months. The second, pain management. The third, surgery. And the fourth, physiotherapy. Itu dong. Oke. Baik, untuk pembahasan kasusnya sudah selesai ya, Rachel. Nah, untuk Baik, dok. sebelum kita selesai, ini ada tugas kuis. Nah, ini tolong diisi, kemudian kalau sudah, nanti tolong di-email ke email saya, yaitu stephanie.mariska@uph.edu. Baik, dokter. Baik, Siap. sekian dan terima kasih. Selamat belajar ya, Rachel. Oke, saya end meeting Terima dulu. kasih, dokter. Oke. Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang laboratorium histologi, tentang blok neurologi. Temanya yaitu tentang sistem saraf pusat. Jadi di blok neurologi ini ada dua topik, yaitu sistem saraf pusat dan saraf perifer. Jadi ada dua PowerPoint, yang ini yang khusus untuk membahas untuk sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat itu yang pertama kita membahas tentang cortex cerebri. Jadi cortex cerebri ini kalau kita lihat ini, dia ada 6 lapisan yang tidak jelas batasnya. Jadi ada lapis molekuler, lapis external granular layer, external pyramidal cell layer, internal granular layer, ganglionic layer, dan multiform polymorphic cell layer. Nah, namun kalau kita lihat bagannya ini kan jelas nih. Tapi kalau di bagian histologinya gambarannya nih seperti ini, kita tidak bisa melihat batas-batas yang jelas. Jadi di preparat nanti kalian akan mendapatkan gambaran seperti ini. Nah, ini dia contoh gambaran dari preparat kita yang ada di lab. Nah, ini kita lihat di sini gambarannya seperti ini, dan ini ada 6 layer di mana batas-batasnya itu tidak jelas. Nah, ini dari bagian luar ke bagian dalam. Nah, ini dari bagian luarnya di sebelah sini, kalau kita geser maka ini akan bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini pada perbesaran 10 kali. Sedangkan jika kita perbesar lagi, maka akan terlihat gambaran seperti ini. Nah, di mana di sini ada gambaran seperti sel-sel neuron yang berbentuk bulat. Nah, ini adalah gambaran dari si oligodendroglia. Ini dari perbesaran besar, kita geser. Lalu dengan perbesaran besar, nah oligodendroglianya itu yang ini, yang seperti telur ceplok. Jadi tersebar banyak ya di sininya. Yang berwarna sitoplasmanya seperti telur ceplok ini, dia banyak selnya. Nah, ini semuanya tuh oligodendroglia. Ini dengan perbesaran 40 kali dia tersebar difus di cerebral cortex tadi. Nah, untuk fungsi-fungsinya nanti kalian coba baca sendiri. Next ya. Nah, selain cerebellum atau otak besar, kita juga melihat cerebelli, yaitu cortex cerebelli, di mana di dalam korteks ini terdapat dua bagian, yaitu ada bagian korteks dan medula. Nah, di bagian korteksnya ini, itu ada 3 lapisan. Ada lapisan molekuler di bagian luar, lapisan ganglionar di bagian tengah, dan sel Purkinje. Di bagian tengah ini terdapat sel Purkinje. Dan lalu ada lapisan granular di bagian dalam. Lalu ada lagi bagian medula. Nah, di sini ada gambaran histologinya dari bagian cortex cerebelli, yaitu bagian atas kita lihat ada molecular layer, lalu di bagian tengahnya ada lapisan ganglionar di mana terdapat sel Purkinje, ada tanda panahnya ya bisa dilihat.
yang bentuknya itu besar, lalu di bawahnya ada lapisan granular. Oke, selamat siang semuanya. Ini sekarang kita lanjutkan lagi praktikum laboratorium histologi di blok neurologi bagian yang kedua, yaitu sistem saraf perifer. Di mana dalam blok neurologi ini kita membahas ada dua bagian, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Yang sistem saraf pusat nanti ada di bagian PPT yang lain. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem saraf perifer. Nah, yang pertama kita bahas mengenai ganglion simpatis. Nah, dalam ganglion simpatis terdapat dua sel. Ada sel ganglion dan sel satelit. Nah, sel ganglion ini bersifat selnya itu bentuknya besar, nukleolusnya jelas, terdapat substansia nisel, dan terdapat butir pigmen dalam sitoplasma. Sedangkan sel satelit itu mengelilingi sel ganglion dan berfungsi sebagai sel penyokong. Nah, kita lihat dalam ilustrasi gambar di sebelahnya. Nah, ini yang disebut sebagai sel ganglion, di mana intinya yang besar. Nah, ini kalau saya tunjukkan, ini yang bagian sini, yang selnya bentuknya besar, ada mana anak intinya nyata. Nah, ini inti dan anak intinya tuh terlihat dengan jelas. Nah, ini disebut sebagai sel ganglion. Yang besar banget itu. Nah, sekarang kita tunjuk yang warna kuning, sedangkan sel yang kecilnya ini, kalau dilihat, saya tunjuk dengan berwarna kuning ini adalah sel satelit. Yaitu dia bentuknya itu dia kecil, lalu dia terletak mengelilingi dari si sel ganglion yang besar tadi. Jadi semua sel yang berada di pinggir-pinggir sel ganglion itu disebut sel satelit. Nah, ini saya tunjuk juga. Nah, itu adalah sel satelit. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini preparat yang ada di dalam laboratorium histologi kita. Nah, ini ada gambaran dari sel ganglionnya dan sel satelitnya. Nah, ini kalau dilihat, sel ganglionnya itu dengan intinya nyata, anak intinya juga jelas, lalu sel satelitnya itu yang mengelilingi si sel ganglion tersebut. Jadi fungsi sel satelit ini dia menyokong dari sel ganglion. Oke, lanjut kita ke saraf perifer lainnya, itu kita sebut sebagai nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini kita lihat di dalam ilustrasi. Nah, sebenarnya dia itu adalah bagian yang tidak diliputi oleh selubung mielin. Nah, ini dalam ilustrasinya bisa dilihat. Nah, nodus Ranvier di sana. Lalu di dalam gambaran histologinya kita lihat itu. Nah, ini nodus Ranviernya itu yang saya tunjuk ini. Nah, jadi seperti ada garis, nah itu namanya nodus Ranvier. Sedangkan di bagian tengahnya itu isinya adalah akson yang ditunjuk. Nah, ini adalah akson. Nah, si akson ini dikelilingi oleh selubung mielin. Nah, ini adalah sediaan preparat yang ada di dalam histologi, praktikum histologi kita. Dalam perbesaran 4 kali, nah gambarannya itu ada di gambar sebelah kiri. Itu terdapat serabut-serabut saraf perifer dalam satu bundel. Nah, dari perbesaran 4 kali ini lalu kita besarkan lagi dengan perbesaran 40 kali di sebelah kanan. Kita lihat itu